like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Selamat pagi Besti. Kemarin kan kita belum tutup tuh vlog toh, jadi sedikit kita mau bercerita aja. Karena kemarin kita waktu jalan-jalan ke Pra itu, yang video kalian sudah nonton ini, lupa bercerita tentang Pra. Memang Pranya orang enggak sampai selesai karena di situ ada Old Town, ada New Town. New Town orang lihat di Google kurang menarik, jadi cuma pergi di Old Town. Biasanya kan yang tua-tua itu yang lebih menarik gitu loh pemandangannya, karena bangunan-bangunannya itu zaman-zaman dulu kan ternyata dia masih Uni Soviet kalau nggak salah ya. Sorry ya, koreksi ya kalau salah. Jadi ya itu kebetulan hotel kita itu dekat, jadi mau kemana jalan kaki, naik kendaraan umum bisa. Kendaraan umum cuma murah, 1,5 euro. Cuman ya itu, karena kemarin itu salju, orang datang itu salju, jadi apa itu namanya, agak apa ya, nggak bisa jalan cepat. Apalagi temen aku satu itu, si Hutri, sepatunya dia itu agak licin kalau dia agak ke depan. Jadi ya itulah, nggak kayak mau mak kita berdua. Kita sih pakai boots, tapi apa namanya, tetap kalau udah jadi beku begitu, kalau dapat yang beku, ya itu kita harus hati-hati. Itu aja kendalanya yang kemarin kita ke Pra itu. Jadi kalau sarannya jangan pergi kalau winter yang bersalju. Dia selalu bersalju ternyata kan. Kalau Amsterdam ini kan jarang. Nah Amsterdam itu kalau sudah 2 hari salju, dia hari ketiga itu sudah cair. Nggak semua ada es-esnya, tapi itu minus terus sampai kita pulang tuh minus. Nah, jadi ini apa itu? Ini apa itu? Mungkin kalian sudah lihat judulnya. Praha kalau Indonesia bilang, Pra ini punya sejarah tersendiri buat kita gitu kan. Karena 2012, ini sekalian curhat ya sedikit ya, nggak apa-apa ya, panjang sedikit. Menariknya gini, 12 tahun lalu, ya hampir lah, kalau ini kan masih Januari, jadi ceritanya tuh 2012 bulan Juli, kita tuh datang dari Indonesia tuh via Pra. Maaf ya, aku lagi makan. Nanti ada yang protes sambil makan ngomong. Karena ada orang Belanda tuh bilang tuh di YouTube kita tuh, mungkin mau ada baca, macamnya tuh kayak nggak sopan gitu katanya. Makan tuh berbicara, apalagi di restoran. Tapi ini kan di rumah, emang nggak apa-apa lah. Nggak salah. Ada netizen yang nggak ada netizen. Kita sih nggak pusing ya. Orang mau suka tapi video, mau enggak. Ini cuma kita jadi dokumen aja. Karena kita itu suka bikin video. Jadi sejarahnya. Kita tuh suka bikin video. Jadi ini sebagai dokumentasi aja, taruh di YouTube. Jadi satu waktu-waktu bisa lihat gitu loh. Nggak, bukan mau munafik, bukan mau cari viewers atau mau cari subscriber. Kalaupun ada ya puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Orang nggak nonton juga nggak apa-apa. Karena tujuan kita kan bukan cari duit di sini. Kalau bagi yang nggak suka ya. Karena saya ini punya pekerjaan. Bukan mau sombong. Ada kerjaan lah untuk menghidupi aku sendiri. Itu loh. Ya sudahlah. Jangan cerita lah itu. Jadi 2012 itu bulan Juli tepatnya, kita sempat mampir di situ semalam lah. Karena transit di situ. Sebenarnya itu kita itu harus
langsung hari itu juga sampai di Prague, langsung naik kereta. Ternyata karena summer apa musim panas, jadi kereta itu full. Nah, dengan terpaksa saya harus nginep. Nah, orang tanya, kenapa kamu nginep? Kenapa kamu nggak langsung ke Amsterdam? Nah, itu. Nah, sekarang saya cerita. Aku datang itu kan via agent gitu kan. Ayo, mereka sudah atur semua dengan bahasa Inggris pas-pasan. Terjadilah bertanya, mikir-mikir gitu kan. Dulu kan mau ada Google Map zaman HP Nokia. Mau ngomong apa ini? Mikir bahasa Inggrisnya apa? Kemudian nggak ada. Ternyata tiketnya mahal buat kita waktu itu. Euro itu hampir 100 euro kalau nggak salah. Kalau nggak salah dulu ya. Iya, hampir 100 euro. Ternyata itu keretanya tidur. Satu kamar gitu berapa orang? 6 kalau nggak salah. Iya 6, 3 susun Pak. Saya bilang kok nggak ada yang murah, nggak ada, ini untuk sleep katanya. Oh ya oke. Terpaksa kita cari itu hotel yang sudah di booking sama agent. Pergilah pakai taksi, terus nginep. Pokoknya situ banyak cerita lah. Ini agak panjang ya tapi cerita sejarahnya. Karena ini Prague ini punya sejarah buat kita. Dan kenapa? Karena negara Eropa yang pertama kita kunjungi adalah si Prague ini. Baru ke Amsterdam. Nanti sedikit-sedikit kita akan menceritakan kalau kita perjalanannya kita itu ada cerita non alur sejarahnya sampai kita di Eropa. Nggak cerita, itu yang Nina terlalu banyak tanya gitu loh kan. Jadi kita masuklah, diantarlah ke hotel itu kita tanya. Oh, sebelum kita naik, ini lucu. Sebelum kita naik taksi, kita kan bingung kan. Pokoknya kita itu sejarahnya sebenarnya panjang kalau mau cerita. Pokoknya ada orang yang ikut mau batanya di mana tuh train. Kita nih tahu kita baru pertama kali dengan first time kita lagi bahasa Inggris. Hanya kita cari sini berdoa. Biasalah kalau berdoa kan ya itulah orang maaf aja ya, maaf ngomong. Kalau lagi kepepet kita baru cari Tuhan. Kalau enggak kepepet kita kayak mengumpetkan Tuhan. Tapi ya sudahlah, ampuni Tuhan. Singkat cerita, teman-teman mana tuh tiket? Oh, itu kotek. Nah, sudah yang tadi kita cerita itu ketemu, oh tiket kotek di bawah. Nah, setelah sudah beli tiket, nah jadi kan ke Amsterdam itu malam. Kan masih summer. Kita keluar. Cari taksi. Tak pikir ada orang duduk-duduk itu tunggu taksi. Ternyata orang berjemur. Kan mang kaget kan nggak tahu. Mikir lagi, kok nak taksi nggak lewat. Kita bahagia di stasiun. Mana tuh taksi kok nggak lewat-lewat. Kita haga sambil berdoa, Tuhan di mana tuh tempat taksi. Kita bahagia, oh ketik di dalam stasiun, tapi harus kita masuk lagi. Di atas dia jadi ada tulisan taksi, ada panah. Kita mengikutilah itu. Jadi suatu tip juga, kalau ngoni datang sendiri di Eropa atau di mana negara mana itu, atau ya rame-rame kayak sendiri, nggak usah takut. Pakai mata, baca, jangan gugup, itu aja. Baca, kalau masih boleh baca walaupun itu bahasa dorang, tapi kan ngoni kan bisa lihat ada kode-kode begitu. Tanya, oh dapat taksi, mau ke hotel ini, bla bla bla. Pergi ke hotel, sudah kita bilang apa kita booking ini. Ternyata salah lagi dia bilang oh harganya sekian. Oh kok kita cuma 1 malam karena besok kita mau ke Amsterdam. Oh iya 1 malam. Kita bayar euro, dia kembali uangnya dia dengan mau 1 malam toh. Waduh, uangnya dia. Kalau sekarang semendingan sekarang. Kemarin terhadap gitu bayar euro, bisa kembali dalam pedoi atau kembali euro lagi atau orang pakai ATM pin kalau orang bilang sini sudah. Ada juga nggak mau tapi kebanyakan sudah modern. Nah,
Nginep, beli air minum lagi tuh salah lagi karena nggak tahu itu kode merah apa kode, ternyata merah itu bukan yang air putih biasa. Sudahlah, bilang kita lah salah, so buka tuh satu. Kamarnya mesti kotek gabung. Bersyukur kita sendiri nginep tuh hotel. Kau tuh kamar itu di lantai 3, nggak ada lift. Kita mesti angkat. Jadi itu motel kali, bukan hotel, motel. Buka koper. Besoknya sebelum check out, terus bilang apa tuh orang resepsionis, tolong booking akan kita, tolong pesan akan kita taksi mau ke stasiun lagi. Jadi masih jam 11 apa jam 12 terus sampai di stasiun karena suka ketakutan kan, takutnya telat, ternyata jam 7 kan. Bukan ternyata jam 7, memang jam 7 tuh kereta. Jadi singkat cerita juga, karena panjang mau cerita, kalau kita mau cerita itu pasti mendetail karena masih diingatan kita. Kita tahanlah lapar di situ kan. Aduh, padahal ada doi saku gitu kan. Kan bingung kan mau pakai ini doi. Mau beli ini bingung. Belum konsen. Yang penting kita pulang. Aku dapat ada dengan orang Italia, lihat terus bocah, belum ada. Aku dapat dengan orang yang jurusan Amsterdam, nenek-nenek dan kakek-kakek gitu kan. Oh, mau ke Amsterdam ya? Iya, kita juga sama-sama tuh tiket nomor kereta. Sudah sampai naik kereta, tidur. Kita dapat di paling atas, jadi nggak bisa lihat pemandangan dan juga malam kan nggak bisa. Sampai di Amsterdam tuh jam 10. Tapi teman-teman sejemput Sita. Udah sampai perjalanan tuh 16 jam lebih, 16 jam. Perkiraannya sih jam 16, tapi kan masuk Amsterdam itu kan stasiun itu antri. Jadi kita sampai di Amsterdam tuh jam 10. Jam 10 apa? Jam 11 gitu. Masih siang sih, pagi kalau orang Belanda bilang. Jemput Ita, oh seru, nangisnya karena seru gitu, bukan seru, apa? Bahagia apa tuh namanya ya? Sedihnya itu akhirnya sampai gitu kan di Amsterdam. Jemput Ita, naik tram ke tempat kontrakan, sampai di muka pintu tuh koper blubrak. Hancur lebur. Untung sudah sampai depan apartemen. Nah, apartemennya itu juga sama orang rumah, nggak ada lift, harus naik tangga. Masih yang dia tinggal dulu tuh yang masih tua-tuan, mode apa tuh namanya, apartemennya yang tangganya gitu. Buka pintu nah gue tutup kuparin. Oh Tuhan Yesus tolong. Untung sudah kata temanku, untung udah sampai di apartemen. Ya udah nggak apa-apa lah. Koper murah-meriah, hancur memang. Ya sudahlah, kita kasih jalan-jalan begitulah. Kasih makan gitu kan. Musim panas tapi kita kedinginan karena belum beradaptasi dengan cuaca di sini. Begitulah Besti. Jadi kan mungkin ada bertanya, kamu itu kok bisa sampai di Belanda? Ya begitu. Jadi ya itu, jadi via agent. Jadi ya itu ditolong juga, dibantu sama temanku Ita. Jadi mungkin kalian pernah lihat ada vlog sebelumnya, ada kita dulu ke Milan tahun lalu. Bukan tahun lalu yang Oktober ya, yang bulan Maret ada kita vlog Milan ke Venesia. Itu sama dia. Sama suaminya ke Milan, sama yang kita naik pesawat. Kalau yang Oktober itu kan kita naik bus gitu kan. Waktu itu juga tapi adik belum edit. Tapi video kita masih edit. Jadi masih, kalau mau dilihat tapi video Milan dan Venesia yang sebelumnya bulan Maret yang kita pergi itu, nah itu kita belum edit. Ya bukan kita belum edit, tapi adik belum edit gitu. Maksudnya belum ada editor. Yang kita kan pergi kedua kali bulan Oktober sama Turbus gitu. Kalau yang bulan Maret itu kita pergi naik pesawat. Sama kayak ini ini ternyata ini cuma 1,5 jam Besti perjalanannya. Kalau naik pesawat. Cuacanya bagus waktu kita terbang tuh, cuaca bagus karena kita naik pesawat ini kita pakai Ambiding coating. Jadi ada paket holiday, hotel sama pesawat KLM. Murah loh, 210 euro. Itu berapa juta itu? 210 euro. Include pesawat sama hotel, tapi on bike-nya sarapannya itu orang beli sendiri nanti di sana. Jadi orang makan di luar pagi itu satu kali. Hari Sabtu karena kita hari Minggu kita kan berangkatnya Sabtu pagi. Sampai di sana tuh belum siang lah, jam 10 apa ya sampai hotel. Orang minggunya orang sarapan di luar, di dekat-dekat situ ada mall murah. 5 euro apa 6 euro orang. Seninnya orang ambil sarapan tuh di situ 16 euro.
Jadi orang boleh langsung bayar ya sepuasnya lah ya kan, 16 karena untuk pikir kan Senin orang harus pulang. Pesawat orang sore. Jadi sebenarnya pesawatnya orang pagi, tapi orang upgrade pindahnya ke sore karena kan orang mesti menikmati perjalanan karena kan cuma 1,5 jam kan pesawat. Jadi 1 hari lagi orang bisa santai-santai gitu. Kalau pagi kan buru-buru kan, ya udah. Jadi orang sewa taksi juga murah, namanya karena Dalen tuh berbagi 3 orang, orang 3 orang. Kali ini kita pergi dengan teman aku tuh Hutri Sianipar sama Samuel Sapta. Jadi seru lah kemarin orang itu pergi. Jadi berhasil gitu orang bertiga naik pesawat. Maaf karena bahasa Inggris saya dorang 2 itu jago bahasa Inggris. Nah kita bahasa Inggrisnya terpaksa besti. Jadi dorang tertawa akang pak kita. Dia bilang, oh itu kan. Begitulah yang kita orang rasakan kalau ngomong bahasa Belanda. Agak-agak terpaksa gitu. Maksudnya susah. Kita bukan jago bahasa Belanda, tapi kita termasuk ya, dorang bilang ya, bukan kita mau muji. Dorang bilang kita tuh termasuk berani ngomong. Nah, dorang 2, kalau Samuel itu dia kan chef, karena sudah ada DTP vlog-vlog kan. Samuel itu, dia kan chef, jadi kan dia kerja perhotelan, jadi ya tahulah bahasa Inggris. Udah gitu. Begitu bestis ceritanya. Sudah kan saya sambil curhat, maksudnya ini selingan dari cerita saya ke Prah kemarin. Jadi agak panjang mungkin ceritanya. Ya mungkin ya adik lah yang mungkin ada potong-potong sedikit begitu. Jadi mungkin nonton tapi film ini, tapi vlog ini agak panjang karena bukan saling sih menceritakan sejarahnya Prah. Oh iya kotek sampai tak lupa. Jadi ini buku ini sudah 12 tahun Pak kita ini. Jadi di sini ada catatan, walaupun orang nak tapi semua ya. Di sini ada catatan 12 tahun lalu nih yang ke Prah. Mau nak dapat baca ya. Petrine Tower, ini semua ini. Tapi setelah yang lain-lain orang lihat di Google kurang menarik. Yang terkenal di sana itu Charles Bridge. Sama apa lagi ya, Paraguay Castle yang orang udah pergi itu naik ke atas. Oh itu yang Old Town cuma belakang, Old Town Square, Old Town, nah belakang 4 orang itu belakang, masih dekat dari hotel. Ini catatannya ini masih kita simpan bukunya ini karena ini kan nggak pakai semua catatan, jadi ini yang ada seseorang memberikan kepada aku, dia mencatat karena ini bukan catatanku besti. Nih si kosong-kosong ini bukunya sama tuh film judul siapa itu Julia Perez ya kalau nggak salah, Eat Pray Love. Kita dikasih ini jadi masih kenangan lah ini Prah ini. Jadi sejarah pertama Eropa yang kita kunjungi itu adalah Prah. Begitu besti. Jadi apa ya, kemarin itu Pak Ituan ndak Iko, jadi seru lah kita bertiga pergi. Mungkin akan pergi lagi karena ada vlog-vlog yang lain kita belum, tapi ada itu si editornya belum upload. Mungkin di Paris Italia itu belum semua, mungkin yang di short dia ini. Begitulah ya, kalau kalian suka like, share, komen. Kalau tidak suka juga tidak apa-apa ya, skip saja. Karena ini cuma sekali lagi kita ulang-ulang, ini cuma menjadi dokumentasi for kita sendiri di hari tua. Karena kita senang traveling. Ya, salah satunya kalau mau tanya, ya kok pergi-pergi terus, pergi-pergi terus berlibur ya, karena kan kita kerja di sini kan harus ada refreshing gitu. Jadi apa tuh namanya? Kita di sini kerja rumah, begitu-begitu aja orang di sini. Jadi ya mumpung ada anak ya batabung. Jadi uangnya itu ya sebagiannya untuk pakai, bukan senang-senang apa ya dalam negatif, untuk menyenangkan diri sendiri karena sudah kerja keras. Itu besti, bukan karena ria pamer, enggak ya. Jadi ya maaf mau ngomong. Jadi orang pikir oh jangan begini-gini, enggak loh. Itulah. Tapi ada orang yang enggak suka traveling. Sekali lagi ada orang yang enggak suka traveling. Sukanya ya pulang, misalkan orang ini pulang ke Indonesia gitu. Kalau kita ya pulang ke Indonesia sekali-sekali, tapi kalau Eropa ini kan banyak kita mau kunjungi karena sudah dulu cuma berangan. Sebenarnya sini cuma dari angan. Aduh, kapan ya kita keliling Eropa? Oh, kapan ya kita ke sana? Tapi karena berpikir ya kita orang susah nggak mungkin.
Tapi puji Tuhan dikasih berkat, rezeki, kesehatan. Oh, dan juga bersyukur karena kita bisa sampai tinggal di sini gitu loh. Jadi ya itu tercapailah gitu satu-satu. Oh, inilah jadi apa yang kita angan-angankan dulu gitu. Jadi semangat juga buat kalian yang yang suka mau jalan-jalan gitu loh. Jadi jangan patah semangat, kerja, nabung gitu. Begitu. Kalau orang kan tinggal di sini kan rumah kan enggak dimewakan. Ini rumah Jaya rumah sewa, Besti. Jadi ya rumah sewa ada pemerintah. Jadi ya sudah bersyukurlah. Itu orang kerja berdua nabung, yang penting jaga kesehatan itu aja. Kalau enggak sehat kan kita susah jalan-jalan. Buat apa ada doi? Banyak duit, banyak doi gitu orang udah bilang, tapi enggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Sama aja. Jadi kita juga bukan juga berarti kita juga udah sehat, ya kita juga ada sakit kaki atau apa ya, karena orang kerja di sini kan kerja berat, begitu. Ini selalu yang curhat aja ya, supaya oh jalan-jalan terus, ini. Ya karena memang orang kerja ya begitu, untuk nabung, untuk jalan-jalan kalau suka jalan-jalan, begitu. Jadi saksikan lagi emangnya apaan. Ya nantilah tunggu mungkin negara apa lagi berikutnya yang akan kita kunjungi. Sesuai kantong, Besti. Sesuai kantong, begitu. Ya, pokoknya nanti kalau ada sesuatu yang kita inginkan, oh ya ini, nanti kita bercerita gitu. Maksudnya kita cerita, oh ini loh sampai kita ke sini ada ini. Karena ini gitu kayak ini, ya itulah. Bersyukur 12 tahun lalu enggak disangka, sebenarnya dari dulu mau pingin ke sana, tapi ya ada aja halangan-halangannya. Baru kali ini kesampaian. Kebetulan temen aja, ada korting. Yuk kita berangkat. 2 bulan kemarin tuh. 2 bulan kita pesennya itu. Nah, kita akan gaptek. Jadi kita kadang-kadang coba ikut temennya. Temen-temenku gitu loh. Temennya lagi. Gitulah. Salah-salah ngomong. Karena ini masih jam berapa ya, Besti? Jam 10. Jadi ya udah, saya mau siap-siap belum mandi. Baru bangun ngopi, enak banget tidur karena tadi malam juga songkak gawang karena itu nanti ngoni lihat ada di Monika Solia kan. Mau turun itu tuh Belanda ini kan banyak angin. Jadi untung turun udah ganti juga ke malam. Ke sore lah tiketnya, kalau enggak anginnya kenceng banget, Besti. Tapi emang top itu KLM pilotnya. Memang agak goyang tapi enggak, jadi kalau pas dia landing enggak kayak di kita pernah naik itu gubrak, enggak. Dia landing krek gitu, cuma kayak gitu. Jadi enggak orang benar-benar tatada. Cantik. Gitulah. Itulah KLM. Tapi memang kenapa KLM mahal? Ya itulah. Karena pilotnya itu selalu dilatih. Karena kita punya ada bos itu, bos KLM. Saya mau latihan dulu pada dia libur. Makanya KLM mahal. Jadi Ngoni jangan berpikir kalau mungkin suka naik KLM mahal. Ya itulah karena dia pilotnya itu dilatih gitu. Terus apalagi ya? Oh iya, kalau Ngoni naik KLM Ngoni heran, pramugarinya itu biasa-biasa aja, nggak kayak kita langsung disanggul. Orang cuma begini, Besti. Dompet rambut kelmaring. Banyak tua-tua kan, sebenarnya sih nggak tua-tua, lebih tua kita. Makan bulan gini. Ini kalau gini orangnya. Nah, kayak di rumah, ramunya tambah begini dompet rambut. Begini. Dompet rambut. Tapi ya itulah, kalau Belanda kan enggak banyak aneh-aneh. Ya oke lah. Saya senang naik pesawat KLM. Bukan karena saya tinggal di Belanda, tapi saya sudah rasakan baru pertama kali naik KLM. Tapi berananya top. Tempat makan juga, walaupun roti, teh, itu tapi lumayan kan. Makanya KLM mahal. Nantilah saya bercerita dengan bos saya ya. KLM. Bos saya. Pilot. Oke deh Besti. Terima kasih sudah panjang menonton vlog saya. Vlog saya. Tidak apa-apa ya, kali ini panjang mungkin setengah jam kali. Sudah dulu. Bye-bye.